kemungkinan besar udah basi, bos. Selesai lah masanya. Red flag. Red flag. Tadinya politisasi identitas itu dipandang sebagai salah satu strategi untuk pemenangan. Tapi sekarang kayaknya dipakai untuk defense mechanism. Jadi dari sisi anak muda itu perspektif mereka soal kepemimpinan berubah. Kira-kira bagaimana sih pemilih muda ini yang mendominasi akan contribute to a better democracy di Indonesia? Oke, hello, balik lagi di podcast Ngobrol Bareng Invit, kita bikin paham. Podcast ini setiap bulan hadir di YouTube Invit TV untuk memberikan percakapan-percakapan alternatif gitu ya, yang mungkin nggak banyak teman-teman lihat dari media-media lainnya, mudah-mudahan, hopefully. Dan kali ini kita akan bicara soal pemilu, tapi bukan soal survei elektabilitas, siapa yang bakal jadi cawapres atau gosip-gosip politik lainnya, enggak, lebih ke arah sana. Tapi kita akan ngebahas spesifik soal pemilih muda yang katanya mendominasi di pemilu 2024. So, perubahannya kira-kira seperti apa? Jangan-jangan ini asumsi saya ya, kita lihat nanti hasil dari percakapan podcast ini. Benarkah akan membawa dinamika-dinamika baru dalam pemilu mendatang? Karena pemilihnya juga muda gitu, kayak regenerasi gitu ya, yang mendominasi. Benarkah fenomena-fenomena cebong kampret gitu ya, dan yang banyak memainkan soal politik identitas, mempolitisasi identitas dan sebagainya, itu jadinya nggak laku lagi, atau justru makin tinggi gitu ya dengan kehadiran orang-orang muda? Ya kita nggak tahu, kita lihat jawaban dari podcast ini kayaknya bakal sedikit terseruak gitu ya di akhir. So stay tuned. Langsung aja. Saya mau tanya yang pertama itu ke Bang Arya dulu nih. Kenapa Bang Arya dari CSIS? Karena CSIS itu baru bikin riset terbaru ya terkait dengan pemilih di 2024. pertama saya ingin katakan bahwa risetnya, pengumpulan data lapangannya memang kita lakukan sudah cukup lama, meskipun perkiraan saya kita rilis baru di sekitar tahun 2023 ya. Nah tapi saya menduga tidak banyak perubahannya ya, jadi situasi di level anak mudanya tidak terlalu banyak perubahan, jadi mungkin masih bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di anak muda. Nah kita mulai dari ketika desain risetnya kita mulai dari satu definisi kira-kira apa yang kita sebut dengan pemilih muda. Ya kan beberapa riset dan studi-studi sebelumnya itu kan banyak yang mengklasifikasi, ada generasi X ya, generasi milenial, kemudian BPS punya kategorisasi lain soal umur anak muda, belum lagi soal undang-undang pemuda. Nah kita kemudian dari diskusi internal itu kemudian mengambil satu pendekatan yang agak beda, dan kita menggunakan pemilih muda, yang kita sebut dengan pemilih muda itu adalah pemilih yang berusia 17 sampai 39 tahun. Jadi mereka yang memang masuk dalam kategori pemilih pemula dan juga masuk dalam kategori pemilih yang mewakili generasi X mungkin ya, atau Y juga ya. Nah, jadi itu gabungannya itu di kisaran 17 sampai 39 tahun. Oke. Nah, kemudian kita lakukan estimasi. Kita mengestimasi kira-kira berapa sih jumlah pemilih muda ini dan seberapa penting mereka, apakah karakteristiknya seperti apa. Dari estimasi berdasarkan data penduduk dari sensus ya, dan data BPS terakhir, data pemilih maksudnya, kita kemudian mengestimasi atau memperkirakan jumlah pemilih muda itu yang berusia 17 sampai 39 itu diperkirakan mencapai sekitar 58% atau nyaris mendekati 60% dari total populasi pemilih kita. Nah, dan ada beberapa temuan yang menurut kami di CSIS itu adalah temuan yang baru ya. Terutama soal terjadinya perubahan persepsi anak-anak muda soal kepemimpinan nasional. Dulu beberapa bulan sebelum pemilu di tahun 2019 ketika itu kita melakukan satu survei nasional juga, dan ketika itu menemukan bahwa hampir 40% dari populasi muda yang berusia 17 sampai 39 tahun itu
memiliki kecenderungan suka pada sosok capres yang sederhana dan merakyat. Oke. Nah, angka yang suka capres yang jujur dan berintegritas itu hanya kecil sekali, mungkin sekitar 15%. Tapi apa yang terjadi 3 tahun setelahnya, kita survei Agustus 2022, orang yang suka pemimpin yang merakyat itu drop cukup dalam, sementara orang yang suka pemimpin yang jujur dan berintegritas naik cukup tinggi. Nah, jadi dari sisi anak muda Itu perspektif mereka soal kepemimpinan berubah dari pemimpin yang sederhana dan merakyat karakternya menjadi sosok pemimpin yang jujur dan berintegritas. Nah, itu yang kita temukan ya. Kenapa 2019 penting? Karena itu menjelaskan kemudian kemenangan Pak Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat. Oke. Ini berarti anti korupsi ini mungkin menjadi isu yang benar-benar berbekas di pandangan orang-orang muda ya. Artinya mungkin mereka ada rasa sudah I'm done with corruption yang terjadi di Indonesia gitu kan. Mereka sudah udah resah sekali dengan isu tersebut, sehingga itu menjadi perubahan karakter pemilih kita gitu ya. Yang orang muda dulu ya senangnya yang merakyat gitu ya. Terus sekarang I'm done deh yang merakyat. Saya mau yang akuntabel, saya mau yang transparan, nggak ada korup lagi. Berarti udah mulai ngarahnya ke sana ya? Ya, saya kira memang perubahan itu menunjukkan juga situasi konteks-konteks sosial politik yang terjadi ya. Jadi kan kita ingat misalnya tidak hanya anak muda, publik kan menaruh harapan yang besar pada kinerja pemberantasan korupsi. Tapi apa yang terjadi sekitar 2 tahun lalu ya, 3 tahun yang lalu itu pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dan bersama DPR kemudian memutuskan revisi Undang-Undang KPK yang menurut sebagian besar dari peneliti, dari aktivis anti korupsi itu adalah kabar buruk bagi agenda-agenda pemberantasan korupsi. Dan kita ingat juga ketika itu mahasiswa, pelajar itu tumpah ruah di jalanan ya, dari Slipi sampai ke Semanggi waktu itu saya ingat sekali itu melakukan aksi protes terhadap rencana revisi Undang-Undang KPK. Tapi kebijakan sudah dibuat dan akhirnya undang-undang itu direvisi juga. Kemudian beruntun ujian di internal KPK juga terjadi ya, dan yang membuat orang kemudian merasa agenda-agenda pemberantasan korupsi kita itu mulai mengalami pelemahan atau penurunan gitu ya. Nah, konteks sosial politik itu yang mungkin dugaan saya itu membuat selain tentu juga kasus-kasus korupsi yang tinggi yang trennya mengalami peningkatan dan anak-anak muda juga mungkin melihat pentingnya satu kepemimpinan nasional yang punya visi soal penguatan lembaga anti rasuah, penguatan lembaga hukum. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi survei CSIS-nya menerangkan soal karakter preferensi si karakter pemimpinnya ya, calon pemimpinnya tuh lebih seperti apa. Nah, yang menarik kalau saya gabungkan nih dengan riset Infit gitu, yang saya mau tanyakan sama Rizka. Karena kebetulan Infit juga bergerak di isu HAM dan demokrasi gitu ya, sehingga isu-isu seperti toleransi, keberagaman, atau yang berhubungan lah dengan politisasi identitas tuh cukup banyak menjadi area kerja Infit gitu. Dan ini yang mau saya tanyakan ke Rizka ini sangat berhubungan gitu ya. Jadi kita kombinasikan 2 riset CSIS dengan Infit ini gitu. Bagaimana karakter orang muda nih yang paling akhir yang masuk ke riset Infit, karakternya nih kita orang-orang mudanya sekarang kayak gimana sih? Ya. Jadi di tahun 2021, tapi kita juga baru launching sekitar 2022 kalau nggak salah, kita ada riset tentang sikap generasi. Ini langsung generasinya Kak. Jadi kalau tadi pemilih muda kita langsung diklasifikasikan untuk generasi milenial dan generasi Z. Itu terhadap toleransi, kebinekaan dan juga keberagaman. Nah, sebenarnya ini juga riset berkelanjutan. Jadi di tahun sebelumnya kita juga sudah bekerja sama dengan Gus Durian melakukan riset yang sama, dan memang benar ada perubahan sebenarnya
Dan di tahun ini sebenarnya kita juga dengan Setara Institute melakukan survei tentang potret toleransi juga. Dan hasilnya sebenarnya secara umum semakin kesini tuh orang muda semakin toleran sebenarnya. Nah, kalau dari hasil riset yang Invit tahun 2021 itu, secara umum terdapat sikap yang positif terhadap inklusivitas. Jadi nasionalismenya tinggi, mendukung adanya keberagaman itu menjadi poin penting dan poin kekuatan dari Indonesia itu sangat didukung gitu oleh orang muda. Nah, terus kita coba ingin melihat sebenarnya ketika ngomongin politisasi identitas kayak gimana sih? Karena kecenderungannya dari semua survei yang kita lakukan, ketika kita tanya, kamu dukung toleransi nggak? Dukung, 90%. Dukung bineka nggak? Dukung. Tapi ketika kita kasih case, itu mulai ada perubahan sikap di situ. Pas didalamin nih, iya, mulai ada perubahan sikap. Nah, di sini kita coba nanya, kalau misalnya kalian menilai pantas nggak sih orang dari kelompok minoritas, baik itu suku, ras, agama menjadi pemimpin? Ini nurunnya hampir setengahnya Kak, lumayan banget hampir setengahnya. Walaupun masih mayoritas ya, kayak 53% generasi milenial mendukung dan 53% generasi Z mendukung, 49%-nya dari generasi milenial mendukung, katanya layak. Tapi ini kan dari responden yang mayoritas. Kita coba tanya, kita klasifikasi lagi. Kalau dari responden yang minoritas diberikan pertanyaan yang sama, jawabannya 90% layak jadi pemimpin. Nah ini menunjukkan ya bahwa sebenarnya walaupun secara teori kita tanya inklusif nggak, toleran nggak, iya. Tapi pas kita kasih case, yaudah deh boleh nggak nih jadi pemimpin? 53% deh, 49%, itu mulai ada turun-turunnya. Nah, padahal pas kita tanya lagi, setuju nggak kalau Pancasila itu jadi komponen penting yang menyatukan bangsa? Setuju, 90% setuju. Kita tanya lagi, oh ya udah deh, kalau gitu gimana kalau pemimpinnya itu dari adat minoritas di politik? Itu mulai turun, walaupun masih lebih tinggi, 63%. Kita tanya juga sikap terhadap pemimpinan perempuan, karena ini selalu jadi isu kan Kak. Walaupun kita sudah ada 30% kebijakan, tapi selalu underrepresented. Bahkan kemarin yang masalah pembulatan itu kan juga jadi ricuh ya, pembulatannya malah ke bawah bukannya ke atas itu. Belum berubah tuh PKPU, setidaknya sampai kita typing ini ya. Iya, sekarang tanggal biar ketahuan 5 Oktober. Tolong iya. Nah, itu sebenarnya sekarang sudah cukup tinggi penerimaannya. 80% milenial dan 77% generasi Z sepakat perempuan layak jadi pemimpin. Tapi ini pemimpin secara keseluruhan. Ketika masuk ke ranah politik mulai agak turun. Dan ini memang sejalan dengan banyaknya penelitian juga ya Kak ya. Ketika semakin tingginya posisi politik yang akan diperebutkan oleh perempuan, semakin dikit dukungannya dari masyarakat. Dan ini juga terjadi di hasil riset oleh orang muda ini. Jadi ketika kita tanya, ya udah kalau gitu kalau jadi wali kota atau bupati 60%. Setuju. Kalau DPRD 57%. Turun. Ke bawah presiden 43%. Makin turun. Makin tinggi makin turun. Nah, ini masih jadi tantangan ternyata even di orang muda pun penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan masih menjadi isu walaupun sudah di atas 30% itu. Oke, berarti kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, hasil riset Invit dengan CSIS, ini narasinya mungkin nggak ya? Berarti di 2024 nanti, ya pasti pemilih muda itu kan lebih rasional ya, seharusnya ya secara logika, kayaknya mereka memang lebih rasional gitu. Artinya narasi politisasi identitas ini masih bakal kuat nggak ya? Kalau dilihat tadi, sebenarnya mereka cukup toleran gitu ya. Dan di satu sisi ya, dan mereka mendominasi pula gitu. Ya artinya nggak laku lagi nggak sih narasi politisasi identitas, atau masih? Karena tadi kalau didalamin ternyata masih ada perubahan dan itu turunnya cukup tajam ya. Gitu. Kira-kira Kalau saya melihat Bang Arya gimana? tren politik kita baik pada level, terutama pada level pemilih ya, dan juga pada level partai itu sebenarnya berubah gitu. Jadi orang sebagian besar menyadari bahwa pengaruh secara nasional ya, secara agregat gitu ya, pengaruh penggunaan isu-isu berbasis identitas, terutama agama yang sering digunakan dalam mempengaruhi pilihan publik itu, ya mungkin ada efeknya, tetapi efeknya dugaan saya tidak terlalu besar gitu ya. Seperti yang lalu. Tidak terlalu besar seperti yang lalu.
Nah, dalam kasus misalnya ya tidak hanya identitas ya, misalnya dalam kasus Pilpres misalnya, itu kan kemenangan Pak Jokowi maupun kemenangan Pak Prabowo, kekalahan Pak Prabowo maksudnya, kemenangan Pak Jokowi itu kan dapat dijelaskan dari soal inkumbensi statusnya. Jadi orang merasa puas pada kinerja pemerintahan, apresiasi terhadap kinerja ekonomi, stabilitas politik terjadi, dan orang merasa senang gitu ya untuk memilih kembali petahana. Tapi kekalahan Pak Prabowo mungkin tidak bisa juga dijelaskan karena apakah orang misalnya apakah politik identitas karena sering dialamatkan ya, apakah karena tidak efektif politik identitas atau dia kurang efektif. Mungkin menurut saya orang pelan-pelan mulai mengubah cara pandangnya melihat kompetisi politik ya, tidak lagi soal perbedaan seperti itu. Maksudnya tidak lagi melihat ya memang masih ada, tapi sekarang dugaan saya orang sudah mulai merasa jenuh, merasa melihat isu kontestasi identitas itu sudah isu barang lama dan dia efeknya bagi harmoni kita itu sangat berbahaya, sangat merusak gitu ya. Dan orang mulai muncul kesadaran baru dari sisi pemilih kita, efek yang sangat merusak itu orang mulai meninggalkan itu pelan-pelan gitu. Dari sisi elit politiknya mungkin juga sudah ada semacam konsensus juga ya, kesadaran bersama untuk tidak main di area-area seperti itu ya. Nah, tapi sekarang kalau dia berpengaruh mungkin mungkin ya kalau misalnya gini, kalau dia berpengaruh harusnya gap suara antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu akan mendekat gitu. Nyatanya di 2014 sama 2019 itu kan gapnya bisa sampai 10%. Nah, jadi ada kesadaran bersama untuk melawan isu identitas itu. Menurut Bang Arya, mungkin narasi politisasi identitas di pemilu 2024 persentasenya akan cenderung menurun. Saya kira akan cenderung menurun ya. karena beberapa alasan. Yang pertama, dia tidak efektif untuk mempengaruhi pemilih. Yang kedua, selain tidak efektif, dia juga merusak. Sehingga kandidat akan mendapatkan implikasi efek yang negatif kalau menggunakan itu. Itu akan merugikan juga secara elektoral bagi personal kandidatnya. Nah, jadi dan ya kesadaran politik bersama orang untuk mulai meninggalkan isu-isu itu ya. Ya, mungkin juga ya karena kalau kita bicara pemilih muda dan kalau kita pakai teori voters behavior misalnya, mereka sepertinya masuk yang rational voter ya. Gitu artinya kan mereka ada trauma. Mereka sangat melihat masa lalu seperti apa dan melihat future-nya atau strategi ke depan. Masa lalunya juga seperti apa gitu kan. Saat orang muda kemudian trauma dengan pembelahan yang terjadi di pemilu lalu, ya mungkin ya mereka bisa jadi yang Bang Arya katakan menurun. Sekarang di tren globalnya juga beberapa pemimpin populis kanan itu kan kalah. Misalnya Trump ya, Trump di Amerika kalah, Bolsonaro di Brazil kalah, ada juga di Slovenia atau di mana juga kalah. Jadi memang di beberapa tempat mengalami kekalahan ya. Ini hate politics ya, politics of fear. Nah itu sepertinya jadi trauma tersendiri dan justru itu yang mungkin jadinya nggak laku lagi di pemilu. Menurut lo gimana, Riz? Nah, sepakat ya. Jadi sebenarnya dari pengamatanku juga dan dari beberapa penelitian mungkin yang aku baca, kayaknya memang akan ada penurunan yang cukup signifikan untuk politisasi identitas. Walaupun bisa dijamin nih politisasi identitas juga nggak bakal hilang sepenuhnya. Tapi ada perubahan posisi. Tadinya politisasi identitas itu dipandang sebagai salah satu strategi untuk pemenangan. Tapi sekarang kayaknya dipakai untuk defense mechanism dibanding penyerangan. Kayak misalnya kemarin di salah satu talk show ya, yang ada baca pres itu, di-mention tuh. Saya nggak pernah ada histori tentang politik identitas. Itu di-mention untuk dia menunjukkan keunggulannya dibanding capres lainnya. Tapi tidak digunakan sebagai strategi utama untuk pemenangannya. Jadi lebih ke defense mechanism-nya saja.
Itu yang saya lihat ya kemarin yang adalah salah satu capres tuh mention itu, baca pres mention itu, dan beberapa kali juga isu tentang politisasi identitas ini masih muncul dan akhirnya coba di-tackle lah dengan berbagai cara, tapi memang keefektifannya sayangnya sudah cukup diragukan ya. Dan ini juga dilihat dari hasil survei setidaknya yang Infit lakukan dan yang Setara Bersama Infit lakukan, toleransi oleh orang muda semakin tinggi, cenderung tinggi. Iya, cenderung membaik. Dan menyambung yang tadi Kak Ibet sampaikan, itu memang ada rasa pembelajaran ya dari masa lalu, khususnya Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Karena efeknya itu se-devastating itu gitu ternyata. Walaupun ternyata tidak se-efektif itu, tapi memang di masyarakat sangat dirasakan ya dampaknya. Itu mulai dari di media sosial, lalu juga kehidupan secara langsung di realita, sangat dipengaruhi oleh adanya disparitas itu gitu. Bahkan itu sampai bertahun-tahun pasca pemilu pun itu masih menjadi isu bersama. Dan ini yang adanya tadi ketakutan khususnya untuk pemilih yang kedua kalinya mungkin ya. Kayak misalnya saya saat itu memilih terus mengalami bagaimana pemilunya dan saat ini harus memilih lagi. Tentu politisasi identitas adalah sesuatu yang akan sangat menjadi problem gitu. Ketika itu digaungkan oleh salah satu baca pres, ibaratnya red flag lah. Lu ngomongin politisasi identitas sudah red flag. Kita carinya program. Oke. Nah, lebih ke program. Kalau nih kita sepertinya ya asumsi kita tuh sejalan gitu. Kayaknya udah nggak laku lagi sih politisasi identitas. Berarti menurut kalian berdua narasinya nih ke depan di 2024 lebih ke arah mana? Rizka dulu apa Bang Arya dulu? Monggo. Bang Arya? Narasinya gini, kalau menurut saya tantangan kita ke depan itu cukup berat ya. Cukup berat karena pertama ekspektasi orang pada presiden terpilih yang baru tentu akan besar ya, karena tantangan global kita sekarang kan situasi ekonomi global ya, belum kontestasi antara Amerika dengan Cina dan lain segala macam, belum lagi beberapa krisis global ya, krisis energi, pangan. Sekarang kita menghadapi situasi perubahan iklim ya, segala macam, krisis lingkungan gitu ya. Jadi pasti dengan tantangan yang besar itu orang akan punya ekspektasi yang tinggi juga pada capresnya. Apalagi sekarang orang puas pada Pak Jokowi. Angkanya selalu di atas 60% dalam setahun terakhir. Nah, karena orang puas pada Pak Jokowi, tentu presiden terpilih ke depan orang akan komparasi dengan capaian-capaian Pak Jokowi. Kalau capres terpilihnya tidak punya gagasan yang baru, tidak punya inovasi yang baru, pasti capres itu dugaan saya akan berada dalam bayang-bayang politiknya Pak Jokowi, karena orang sudah set target yang tinggi. Kalau orang udah set target pada Pak Jokowi karena approval ratingnya tinggi, orang pasti akan set target lebih tinggi pada capres yang baru. Jadi kalau capres yang baru tersebut tidak punya biasa-biasa saja, orang akan mudah dengan bandingkan, oh lebih enak zamannya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi dianggap lebih berhasil gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama menurut saya. Jadi tantangannya adalah bagaimana capres ke depan itu mempunyai gagasan yang baru dan inovatif gitu. Yang kedua, narasinya saya kira adalah komitmen pada demokrasi. Ya, karena kita dan pemberantasan korupsi tentunya. Karena kita melihat dalam 5 tahun terakhir itu semua indeks, baik terutama yang dilakukan oleh indeks-indeks berskala internasional, ada FIDEM, ada The Economic Intelligence Unit gitu ya, ada Freedom House. Itu kan menunjukkan rating kita itu mengalami drop beberapa poin ya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada politik identitas, kekerasan politik, ada kasus korupsi dan segala macam gitu ya. Jadi diskriminasi minoritas. Jadi capres ke depan itu kita dorong bagaimana punya komitmen yang kuat pada penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Saya kira itu isu penting. Menarik, itu gonna be my next question. Tapi mau dengar dulu dari Rizka tadi. Menurut lu narasi yang bakal main nih di pemilu besok apa? Kayak narasi tentang pemenuhan hak dan kebebasan ya. Kayak sekarang banyak sekali orang muda itu paling banyak concern kalau menurutku tentang hak kebebasannya.
baik kebebasan berpendapat atau kebebasan untuk misalnya melakukan aksi seperti yang kemarin yang permasalahan reformasi di korupsi segala macam. Ini menjadi isu sentral sebenarnya yang dimiliki oleh orang muda. Bagaimana kedepannya capres cawapres ini bisa meyakinkan bahwa kebebasan kamu benar-benar dijamin kok. Karena beberapa kali belakangan ini ya terutama kita lihat banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Seperti misalnya yang terakhir yang dari NGO sendiri atau dari CSO, kasus Fathia Haris itu, defamasi. Nah itu juga menjadi salah satu kasus yang menarik banyak perhatian. Bagaimana kita sekarang mau nge-mention aja, ngomongnya pakai diganti bukan Indonesia tapi negara Wakanda, negeri plus 62, yaitu acara podcastnya seseorang itu di YouTuber. Itu sebenarnya juga indikator yang menunjukkan bahwa ya kebebasan kita berpendapat ini masih menjadi suatu yang dipertarungkan gitu. Iya. Dan kemudian tadi menyambung tentang korupsi. Korupsi isu yang sangat amat tidak pernah berhenti ya kayaknya. Kayak tiap berapa bulan sekali kita selalu diekspos adanya kasus penangkapan korupsi besar-besaran dari berbagai tokoh. Kemarin baru Joni Plate, sekarang udah Yassin Limpo kayak. Selalu ada update kayak gitu. Iya, ibaratnya kayak top chart lagu. Tiap bulan ganti. Iya. Dan ini di posisi seperti menteri gitu ya. Itu. Dan apalagi yang salah satu yang cukup meninggalkan luka juga pas pandemi kemarin ya, korupsi bansos itu. Bagaimana kita semua lagi merana-merananya, kok bisa menteri yang punya power merenggut hak-hak orang yang harusnya membutuhkan itu. Jadi kayaknya pemenuhan hak akan menjadi hal yang harusnya menjadi narasi yang besar. Hak atas kesehatan tadi dimention juga, lingkungan kita udah getting worse sekarang, suhu bumi sudah naik 1% dari berapa tahun sebelumnya. Lalu kita bernafas di Jakarta aja sekarang privilege itu. Kak Ibet pakai masker juga kan salah satunya itu hak kita yang terlanggar, hak untuk bernafas aja. Iya, hak dasar. Jadi menurutku kayaknya narasi kedepannya harus tentang pemenuhan hak dasar. Jadi nggak jauh-jauh kita ngomongin digital rights segala macam, ini hak dasar aja yang belum terpenuhi gitu. Satu hal mungkin yang kalau gue juga bisa ngomong ke siapapun yang bakal jadi pemimpin ya, gue harap sih narasi gender itu masih terus akan digaungkan ya, gitu. Karena apalagi pemilih muda itu banyak yang rasional dan perempuan dan laki-laki itu tipis ya. Populasinya, data populasi ya kan hampir sama gitu. Jadi gue harap para perempuan muda ini juga lebih aktif lagi untuk menyuarakan ya kesetaraan dalam haknya. Apalagi kontestasi pemilu ini semua laki-laki, kita tidak tahu perspektif mereka seperti apa gitu ya. Dan jujur saya belum melihat perspektif gender dalam nama-nama yang sudah mencuat menjadi ini ya capres cawapres gitu. Saya belum melihat perspektif gender karena yang banyak digaungkan oleh mereka ya tadi yang teman-teman sampaikan ya, banyak politisasi identitas juga banyak disorot dan ada yang sudah menyampaikan gagasannya soal itu, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi perspektif gendernya sih sebenarnya kalau saya sendiri belum melihat. Saya harapannya itu menjadi salah satu narasi gitu. Nah tapi apa tuh? Ya sih, narasi yang masih minim tentang bagaimana pemenuhan hak minoritas itu masih minim sekali, walaupun politisasi identitas ini sudah mulai diredam, tapi narasi tentang inklusivitas tuh belum banyak dimainkan. Masih di tahap infrastruktur, pendidikan lah, kesehatan itu masih semua baca pres punya itu. Tapi ketika kita melihat kohesi sosial nih, padahal kan itu bisa berdampak kemana-mana ya. Kayak misalnya intoleransi yang dirawat bisa menjadi terorisme yang dirawat aksi teroris yang dirawat kemudian ketidakstabilan negara yang berdampaknya bisa kemana-mana. Dan ini belum diadres tampaknya sejauh ini. Jadi ini juga perlu narasi yang harus digaungkan walaupun masih minim interest di situ gitu. Betul. Seperti kayak contohnya misalnya isu-isu sekolah yang berbasis sekolah umum gitu ya, tapi memaksakan simbol atau seragam yang berbasis agama gitu. Itu kan hal itu sepertinya belum ada tuh menjadi omongan-omongan gagasan dari yang mulia yang sedang running for president ini kan gitu kan. Belum melihat itu. Jadi harapannya itu jadi salah satu narasi yang ya anak-anak muda ini akan mobilisasi untuk itu menjadi gagasan mereka juga. Oke, tapi speaking of democracy, berarti menurut kalian berdua kira-kira bagaimana sih pemilih muda ini yang mendominasi akan contribute to a better democracy di Indonesia? Are they gonna contribute to it gitu, mau tidak mau, karena mereka lebih aktif lagi atau gimana?
Ya, kan kalau kita lihat misalnya beberapa seperti tadi saya sampaikan ya, beberapa indeks itu kan menunjukkan memang eh, indeks demokrasi kita mengalami penurunan ya, karena tidak tersedia tadi yang disebut, tidak tersedia ruang kebebasan sipil, ruang publik untuk secara terbuka bisa menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya, mungkin menyampaikan pendapat-pendapatnya yang mungkin berbeda dengan sebagian besar orang misalnya gitu ya. Nah, jadi dalam situasi seperti itu memang saya kira eh, penting bagi anak muda untuk mendorong dua hal, terutama bagi capres ini ya. Yang pertama itu bagaimana memperbaiki kembali soal lembaga-lembaga perwakilan ini. Karena kan lembaga perwakilan yang ya, DPR, DPD segala macam itu yang akhir-akhir ini karena terjadinya akumulasi kekuasaan ya, di mana presiden baru terpilih karena ada kebutuhan untuk mendapatkan dukungan yang besar di parlemen, akhirnya mengakumulasi semua dukungan. Dan bahkan misalnya dalam beberapa sekarang ini kalau misalnya Demokrat jadi masuk itu kan besar sekali. Jadi akhirnya lembaga perwakilan kita itu kehilangan tajinya, kehilangan fungsi dasarnya sebagai watchdog kepada eksekutif gitu. Nah, jadi penguatan parlemen itu saya kira jadi isu penting ke depan ya. Tidak hanya di pusat, di lokal mungkin lebih situasinya lebih mengkhawatirkan kembali ya. Di mana misalnya kepala daerah itu karena nggak ada kontrol, nggak ada masyarakat sivil yang kuat di sana, itu kan powerful sekali kepala daerah itu. Nah, itu saya kira yang pertama. Yang kedua, saya kira adalah soal penegakan hukum, saya kira. Penegakan hukum itu kan hari-hari akhir-akhir ini kan menjadi perbincangan publik ya. KPK, mungkin MK, ya, dan banyak lembaga hukum lainnya gitu ya. Bagaimana kita memastikan ke depan capres ini juga punya komitmen politik yang sama untuk memastikan adanya posisi yang sama di depan hukum, kesetaraan di depan hukum gitu ya. Nah, itu saya kira dua isu yang mungkin bisa didorong oleh teman-teman anak muda gitu. Kira-kira dengan pemilih muda yang mendominasi ini akan ada kontribusi apa terhadap demokrasi kita, berarti iklim demokrasi kita ke depan? Iya. Sebenarnya orang muda sekarang lebih jauh privilege ya. Udah lebih banyak ragam untuk bisa berkontribusinya. Kalau dulu mungkin ragam yang bisa dilakukan adalah ya either itu ikut kampanye, bisa masuk ke tim ses, atau ya ikut memilih. Bahkan sekarang selain kita menggunakan hak konstitusional untuk memilih, hak untuk dipilih, kita juga sudah bisa memberikan platform medsos. Nah, medsos ini sebenarnya yang akan jadi senjata besar ya sebenarnya untuk orang muda. Bagaimana konten-konten nanti yang dibuat tuh bisa benar-benar seberagam mungkin. Kayak misalnya mulai dari bagaimana kita membuat konten yang sangat subliminal tentang mendukung demokrasi. Bahkan sekarang jadi isu tuh adalah kayaknya ada sedikit apatisme nih Kak, dari kelompok muda sebagai pemilih untuk bisa menggunakan hak pemilihnya. Karena orang muda ini masih sangat idealis, apalagi untuk mereka yang baru pertama kali milih ya, dan idealisme sangat tinggi, tapi terpapar dengan realita yang kayak gini lah nih politiknya nih. Emang ngaruh ya kalau gue nyoblos tuh emang bakal benar-benar berkontribusi ya. Nah ini pertarungan antara idealisme dan realismenya ini yang jadi masalah sebenarnya. Nah lalu permasalahan juga yang dialami oleh orang muda ini sebelum apa yang bisa dilakukan ya, tapi ada permasalahan yang dihadapi gitu oleh pemilih muda adalah mengenai minimnya informasi di tengah banyaknya informasi. Jadi informasi yang valid susah didapatkan karena banyak sekali disinformasi, banyak sekali hoax, banyak sekali informasi yang sebenarnya ini nggak penting-penting amat ya. Misalnya baca pres ini nggak ada istrinya lah, lalu yang baca pres ini suka main kucing yang itu sebenarnya tidak relevan gitu ya. Ada program-program tapi justru info-info itu yang banyak di-up. Nah, orang muda ini sebenarnya butuh adanya informasi yang valid, informasi yang bisa menjelaskan track record-nya. Sebenarnya baca pres ini siapa sih? Partainya pernah ngapain aja sih? Program apa yang diusung? Nah, itu yang dibutuhkan oleh orang muda. Makanya kemarin pas tahu ada gerakan kolektif orang muda yang bijak memilih itu,
itu suatu yang sebenarnya memang sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kita bisa memiliki platform yang satu itu udah ada semua di situ untuk akses apapun tentang pemilu. Bahkan mungkin pemilih Bunda belum banyak yang tahu kalau Valentine depan nih itu kita nyoblos loh. Iya. Itu banyak yang belum tahu. Iya. Mungkin pas banget 14 Februari biar itu kali Kak, biar kayak oh iya Valentine gue bukannya beli coklat tapi nyoblos dulu. Nah, kalau misalnya kita bicara orang muda, berarti mereka tuh ada hal yang kemudian secara spesifik bisa berperan nggak sih dalam pemilu kali ini, yang kemudian membuat pemilu kali ini ya lebih asik lah, lebih damai gitu. Gimana Bang Arya? Pertama dengan adanya sosial media tentu orang terkoneksi dengan mudah. Orang dapat berjejaring dengan mudah, dan saya kira pemilih muda dan anak muda tentu juga harus membangun satu ekosistem jejaring yang kuat ya, untuk mendorong satu advokasi tertentu ya, bisa pada isu demokrasi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi dan lain segala macam. Jadi anak muda kita harapkan dapat menggunakan media sosial untuk menumbuhkan ekosistem baru soal jejaring sosial. Oke. Yang kedua saya kira juga harus aktif ya melakukan kontra narasi, misalnya bila masih ditemukan ada kandidat capres yang menggunakan narasi identitas misalnya ya. Jadi harus ada juga kontra narasi dari anak muda untuk memastikan bahwa biar identitasnya nggak laku lagi. Nah, yang ketiga saya kira menagih kira-kira apa gagasan para capres kita ini soal Indonesia ke depan. Pertama dia bilang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Oke. Berarti mobilisasi orang muda untuk menagih si gagasan capres itu salah satunya. Kak Rizka, apa yang bisa dilakukan nih orang-orang muda biar pemilu kita lebih asik? Banyak banget. Gimana? Apa tuh Kak? Tapi yang pertama memang perlu dipahami dulu bahwa orang muda itu harus paham potensinya tuh sebesar itu loh. Suara kamu tuh lagi diperebutkan oleh semua calon, baik itu di eksekutif maupun legislatif, baik di nasional maupun di daerah. Itu harus dipahami. Sekarang tuh calon-calon juga sedang berlomba-lomba untuk bisa menarik suara dari orang muda. Merayu dengan membuat campaign sekreatif mungkin. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan orang muda ada banyak. Yang pertama yang paling gampang kali ya. Paling gampang kita menyebarkan informasi yang valid. Itu aja tuh udah masih menjadi isu. Karena tadi yang sempat aku sampaikan juga, kita kebanyakan informasi di tengah dikitnya informasi di tengah kebanyakan informasi. Jadi informasi yang valid, yang tidak hoax, yang fakta itu juga sangat sulit untuk ditemukan. Nah, untungnya orang muda tuh cenderung memang lebih kritis dan sudah lahir sebagai digital native. Lebih ada kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hoax, mana yang fakta itu sama. Lalu yang kedua, untuk sosial media tadi yang Kak Arya mention, bikin konten sekarang kampanye loh jatuhnya. Kita lihat sekarang banyak banget ya tren-tren kan, apalagi di TikTok itu trennya banyak banget. Sekedar bikin konten yang iya udah kontribusi gitu. Iya. Kamu orang muda, emang boleh semudah itu? Iya. Kayak gitu. Nah, itu nggak usah pusing-pusing nih mikirin aduh nih undang-undangnya apa pasal berapa, simpel aja ya. Parliamentary threshold tuh apa sih nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bagaimana kita bisa menumbuhkan minat untuk menggunakan hak konstitusional secara tepat gitu ya. Yang penting ikut milih ya. Iya, itu juga masih PR kan, untuk bisa milih aja masih PR. Itu berkontribusi dengan kalau yang udah biasa bikin konten TikTok nih yang daily life coba masukin itu secara subliminal pelan-pelan aja, itu juga udah berkontribusi gitu. Lalu yang ini tahap yang lebih tingginya masuk ke politik. Bukan cuma menggunakan hak untuk memilih, tapi coba berusaha untuk bisa dipilih. Kemarin tuh ada salah satu berita yang menarik Kak, jadi aku lupa di daerah mana, kalau nggak salah DPRD atau DPD. Jadi dia campaigner pakai Bumble, dating apps. Jadi di dating apps itu kan bisa di set ya, dia mau ketemunya preferensinya laki-laki atau perempuan untuk BFF atau dating. Oh ya, dia campaign sana. Dia bilang ini tuh bisa di set, lokasinya bisa di set sejauh mana. Lalu dia bisa, jadi kan di dating apps itu dia bisa langsung ngasih intro pengenalan, dan itu sangat menarik dan efektif gitu kan dia. Akhirnya saya walaupun orang nggak swipe kanan dia,
udah bisa ngebaca programnya dia tuh apa ini. Lumayan tuh nyantol di situ ya. Iya. Dan itu efektif, lalu juga lebih eco-friendly, nggak usah nyetak banner gede-gede. Banner yang desainnya sama semua gitu. Iya bener, bikin flyover berantakan. Sekarang kan realita kita di sini juga ya. Jadi kita buka dating app aja, ya politik lagi lo udah terpaksa lama-lama milih itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi itu sih bahwa potensi orang muda tuh sebesar itu. Kita memiliki banyak inovasi yang sangat menarik, apapun lininya bisa dilakukan, ranahnya apapun bisa, mulai dari sosmed yang dari TikTok, mulai Instagram, WhatsApp, bahkan dating app juga bisa promosi, LinkedIn bisa juga dipakai buat kampanye, jadi nggak ada limitnya sih sebenarnya. Balik ke social media gitu ya, dan juga dominasi pemilih muda seharusnya pemilu kali ini tuh memiliki power yang besar dari pemilihnya ya. Jadi bukan kita yang dikontrol oleh narasi dari orang yang akan running for presidency, dari kaum elit yang akan running for presidency, tapi harapannya mereka justru mengikuti narasi yang kita mainkan. Karena kita orang muda yang kemudian lebih aktif, tadi teman-teman udah bilang, kemudian kita ada the power of social media gitu kan. Berarti harapannya ya kita yang bisa kemudian memobilisasi narasi. So you have to follow our game. Gitu ya, semangatnya mudah-mudahan bisa ke sana. Sekarang kan mulai ada bukan gerakan ya, mulai ada inisiatif dari masyarakat sipil, universitas, konten kreator untuk mengundang para capres ini untuk mendengarkan apa pandangan mereka soal Indonesia ke depan. Saya kira itu inisiatif yang menarik gitu ya. Menarik nih. Jadi supaya dari sisi kita masyarakat sipilnya juga bisa dorong isu-isu strategis tertentu kepada capres-capres. Oke, ya wes kalau gitu ini menarik banget. Intinya kita kayaknya come into one of the conclusions lah ya. Ini konklusinya cukup banyak sebenarnya, tapi one of the conclusion yang menjawab pertanyaan kita politisi identitas kemungkinan besar udah basi, bos. Selesai lah masanya. Sebasi ya, Pak? Masih ada. Ini ada drop drastis. Mungkin masih ada tapi udah drop drastis. Kata lu? Red flag. Baik banget nih. Oke, itu dia tadi percakapan kita. Mudah-mudahan ya, ini yang kita omongin itu menjadi salah satu narasi tersendiri. Biar, udah deh bener-bener dibuat basi aja deh tuh politisasi identitas, dan we have the narrative, we have the power to run the narrative gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya jadinya dengan pemilih muda yang mendominasi ini, justru kita bisa memainkan game dari pemilu kali ini untuk narasinya tuh sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Game changer. Betul, anak muda is the game changer. So, thank you. Kita kembali lagi di podcast Ngobrol Bareng Invit, kita bikin paham. Thank you for coming ya, Bang Arya. Thank you. Rizka, thank you. Udah sibuk-sibuk begini tapi dia tetap mengiyakan gitu ya. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi di next podcast. Bye.